Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan dimulai pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam, perlindunganmu, penjagaan di dalam tidur kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kami boleh memulai hari yang baru lagi, dengan kami menikmati hadirat-Mu. Akan menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Sebab Engkau baik bagi kami. Sebab inilah saat yang terindah dalam hidup kami. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Beri kuasa-Mu, diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa hidupku dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
hatiku beri selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuh hidupku. Diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu. Menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu di setiap langkah hidupku. Sebab Engkau yang melingkupi, Engkau yang menaungi dengan kasih-Mu, dengan setia-Mu dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur. Indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau,
Kami sembah Kau, sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau, Yesus. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Padamu hatiku percaya, hanya kepadamu, hanya kepadamu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Nama. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Kau sangat baik, amat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Kau baik. Semua yang Kau buat bagi kami mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu.
hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang menerangi jalan kami, menuntun hidup kami. Terima kasih. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Katakan ku takut, asal di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Engkau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sungguh firman-Mu yang menerangi langkah kami, menerangi jalan-jalan kami, sehingga kami tidak tersesat, bahkan terjatuh di dunia yang gelap. Suatu biar terus firman-Mu yang memimpin, menuntun, menerangi langkah hidup kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sembah. Haleluya.
Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini Pak Ramli minta izin untuk saya gantikan karena beliau kurang sehat. Ya, nanti kita juga sekalian doakan supaya Tuhan juga pulihkan kesehatan Pak Ramli. Hari ini kita masuk di dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Ada 4 perikop dari 4 jemaat dari 7 yang menerima surat dari apa yang kita baca di Wahyu pasal pertama kemarin. Nah, yang pertama kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, saya percaya ayat-ayat ini, ayat-ayat yang sudah tidak asing bagi sebagian besar orang-orang percaya. Ini salah satu surat yang sering kali dikhotbahkan untuk menjadi sebuah pengingat betapa kita harus tetap pada kasih yang semula. Seperti Allah itu adalah kasih dan Allah itu kekal, artinya kasih Allah itu juga kekal. Nah, seharusnya kasih Allah yang dicurahkan dalam hidup kita itu yang seharusnya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tapi seperti apa yang Yesus juga katakan di dalam Injil Matius, karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi pudar. Tentu dalam konteks ini bukan kasih Allahnya yang pudar dalam hidup kita, tetapi kan respon hati kita sebagai manusia dalam hal mengasihi Allah. Satu hal yang harus kita waspadai adalah satu kata, yaitu rutinitas. Jangan sampai kita akhirnya terjebak kepada rutinitas agamawi. Kalau tadi kita baca ayat-ayat ini, ya jemaat di Efesus masih melakukan semua hal yang baik. Kalau boleh pakai istilah ritual-ritual kekristenan, rutinitas-rutinitas pekerjaan. Nah, tetapi tentu sekali lagi Tuhan kan menilai hati. Harusnya segala sesuatu yang kita kerjakan itu bersumber dari kasih. Bukan hanya sebatas rutinitas agamawi. Apalagi terjebak pada transaksional. Nah, ini banyak hal yang bisa membuat kasih itu menjadi pudar. Walaupun sekali lagi, walaupun secara lahiriah, seperti Paulus pernah menulis kepada anak didiknya Timotius mengenai manusia-manusia di akhir zaman, dikatakan secara lahiriah mereka masih melaksanakan ibadah mereka.
Tentu sebatas ritual agamawi atau rutinitas agamawi. Nah, makanya Bapak Ibu, kita harus mempunyai sebuah paradigma yang benar, fondasi iman yang benar tentang hubungan kita dengan Allah. Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata hanya karena kita mengasihi Allah. Nah, apalagi kalau bicara tentang kasih yang semula. Setiap kita pernah yang namanya jatuh cinta. Baik itu jatuh cinta kepada Allah, tentunya pada awal kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Betapa kita bergairah melakukan segala sesuatunya tanpa tendeng aling-aling, tanpa pamrih, all out habis-habisan. Begitu juga ketika kita mungkin juga falling in love dengan pasangan kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kasih yang semula itu masih ada hari ini? Dan kasih yang semula itu yang masih menggerakkan segala sesuatu yang kita lakukan. Sehingga sekali lagi, kita tidak terjebak pada dua hal tadi. Hanya sebatas rutinitas. Makanya berkali-kali saya juga selalu ngomong kalau berbicara di pasangan-pasangan pasutri. Ya, sampai hari ini istri saya itu bukan mantan pacar saya. Sampai hari ini istri saya itu masih pacar saya. Karena kalau sudah mantan, itu biasanya kasihnya sudah semakin turun. Kan banyak orang mengatakan kalau asmara, makanya saya pernah katakan kalau di BPN saya selalu bilang gini, ya asmara, cinta, kan kalau bicara tentang kasih kan bahasa Yunani ada 4. Dimulai dari phileo, persahabatan, kemudian meningkat menjadi eros, jatuh cinta, asmara, karena ada unsur hormon dopamin. Kemudian akhirnya masuk dalam pernikahan, menjadi ikatan kekeluargaan storge. Nah, maka harusnya yang puncak segalanya adalah kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa tendeng aling-aling, kalau saya boleh katakan seperti itu. Kasih tanpa ekspektasi. Kenapa banyak pasangan akhirnya mulai kecewa satu dengan yang lain, merasa tidak cocok? Ya karena masih menggunakan kasih dengan ekspektasi. Makanya berkali-kali juga saya pernah katakan dalam kamus rumah tangga kami, kalimat harusnya ngerti, harusnya tahu, harusnya paham, itu sudah dihapus Bapak Ibu. Terkadang ada banyak hal peristiwa bisa terjadi, hal-hal yang tidak terduga. Tapi ketika kita tetap memiliki kasih tanpa ekspektasi, kasih tanpa pamrih, ya keluarga kita akan aman-aman. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan dalam konteks Wahyu pasal 2 di perikop yang pertama ini Bapak Ibu. Kalau kasih kita kepada Allah itu kasih yang semula, kasih tanpa pamrih, kasih Allah, kasih agape yang kita terima karena kita tahu Allah melakukan segala sesuatunya karena kasihnya yang adalah dirinya sendiri. Dia nggak ingat salah dosa kita, dia terima kita apa adanya. Dan dengan kasih itulah akhirnya kita juga berjalan di dalam kekristenan kita. Kita melakukan segala sesuatu sekali lagi tanpa pamrih, tanpa tedeng aling-aling, tanpa ekspektasi. Dan itu yang harus kita jaga sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena sekali lagi kalau kita sampai terjebak pada ekspektasi, terjebak pada rutinitas, apalagi transaksional, ya sudah pastilah satu masa kita bisa kecewa, bahkan kita bisa mundur dan tinggalkan Tuhan. Tapi sekali lagi doa dan harapan saya hari ini ketika Bapak Ibu kembali membaca Wahyu pasal yang kedua, perikop yang pertama. Setiap kita coba cek lagi kasih yang ada dalam hidup kita. Apakah apa yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan itu karena kita mengharapkan supaya kita diberkati atau karena kita takut dikutuk, itu berarti transaksional. Atau ya hanya sebatas rutinitas, ya aku orang Kristen, dari dulu aku sudah pelayanan,
tapi engkau mengalami kekeringan, bahkan bisa mengalami kekecewaan ketika orang nggak puji, ketika orang nggak perhatikan. Nah, itu yang harus kita cek. Jadi dari perikop yang pertama, Tuhan ingatkan kita, mari cek hati kita. Apakah kasih yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, itu masih kasih yang semula. Atau sudah kasih dalam tanda kutip tadi. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, sekali lagi, banyak hal yang baik yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Cuman satu hal saja yang Tuhan ingatkan. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih tanpa pamrih, kasih tanpa ekspektasi. Itu perikop yang pertama. Ayat itu juga katakan, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Dan mari kita dengar firman pagi hari ini. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, ada satu pesan yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, seperti apa yang dituliskan kepada jemaat Smyrna, yaitu hendaklah engkau setia sampai mati. Seperti berkali-kali saya katakan, Amsal katakan orang baik banyak, tapi setia, orang setia siapa yang mendapatkan? Karena sekali lagi kesetiaan tidak bisa dinilai hari ini. Kesetiaan itu baru bisa dinilai ketika hari kematian itu tiba dalam hidup kita. Apakah kita didapati setia? Tapi sekali lagi, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi hidup kita. Bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Ya tentu sangat berkaitan dengan hal yang di atas. Kalau kita tetap tinggal pada kasih yang semula, ya kita akan tetap setia sampai detik ini. Bahkan kalau kita terus bisa menjaga kasih yang semula itu terus ada dalam hidup kita, ya kita akan setia sampai akhir hidup kita. Karena sekali lagi ketika segala sesuatunya kita tidak lakukan berdasarkan kasih tanpa pamrih tadi, kasih tanpa ekspektasi tadi, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Waktu akan membuktikan segala sesuatu, kata banyak orang. Mungkin karena rasa kecewa, nggak diperhatikan, tidak ada ujian, tidak ada reward. Mungkin bahkan kecewanya dengan Tuhan, karena merasa kok aku sudah setia melakukan ini, tapi kok nggak diberkati. Nah itu tadi. Kan pergeseran nilai itu kan seperti kata dosa itu bahasa Yunani kan hamartia, meleset, melencengnya sedikit Bapak Ibu. Bahkan terkadang meleset itu ya karena dengerin pengajaran-pengajaran yang sepertinya kebenaran, tapi seperti bahasa Kak Seno minggu lalu, bukan berasal dari sumber yang benar. Kan tanpa sadar kadang mimbar dipakai untuk menyampaikan khotbah-khotbah yang penuh dengan transaksional. Ayo setia supaya engkau diberkati. Nah, tanpa sadar itu kan menggeser pelan-pelan. Akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan
Ya, karena mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Dan ketika menurut ekspektasi kita, harapan kita nggak sesuai, ya kita bisa kecewa. Bukan saja kecewa kepada manusia, kecewa kepada pemimpin, bahkan bisa kecewa kepada Tuhan. Tapi sekali lagi hari ini, mari Bapak Ibu terus tinggal di dalam kasih yang semula. Berkali-kali saya katakan, seperti waktu kita belajar di dalam kitab Ibrani, nggak usah muluk-muluk kita ngomong, ya aku pasti akan setia sampai mati nanti. Nggak usah lah. Day by day, hari demi hari saja Bapak Ibu. Tuhan, hari ini aku mau setia kepadamu. Tuhan, hari ini kalau aku dengar suaramu, aku nggak akan keraskan hatiku. Kalau hari ini aku dengar suaramu, aku akan segera lakukan. Kalau hari ini, karena selama masih disebut hari ini, kata kitab Ibrani. Jadi, ya nggak usah muluk-muluk, seperti yang saya katakan. Seperti yang pernah berkali-kali saya katakan ketika orang tanya, bukan tanya ya, agak mencibir lebih tepatnya. Bapak nih ngomong, coba nanti kalau Bapak yang ngalamin, kami mau tengok. Kalau orang Jambi ngomong gitu. Kan berkali-kali saya selalu katakan gini, ada dua jawaban yang bisa saya sampaikan kepada orang-orang yang mencibir dengan hal-hal seperti itu. Saya katakan, mau jawaban yang jujur atau jawaban yang enggak. Kalau jawaban yang enggak jujur, ya saya ngomong, saya akan tetap setia sampai akhir. Saya akan tetap kuat. Saya enggak akan pernah jatuh. Tapi jawaban sejujurnya adalah, kalau hari itu Bapak Ibu lihat saya jatuh, hari itu saya tidak butuh penghakiman. Hari itu Bapak Ibu, yang saya butuhkan adalah Bapak Ibu mengingatkan lagi apa yang hari ini saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk tetap setia, untuk tetap pada kasih yang semula, untuk kembali bertobat. Nah, kalau hari itu jadi, saya nggak butuh penghakiman, saya hanya butuh ada orang-orang yang tepok-tepok, nasihati, ingetin, untuk saya kembali kepada kasih yang semula. Nah, makanya sekali lagi saya nggak muluk-muluk, tapi saya mau berkata, setiap hari ini Tuhan, aku mau setia. Hari ini kalau aku dengar suaramu, aku nggak akan keraskan hatimu. Cukup hari ini saja Tuhan. Toh ketika kita masuki besok, itu juga hari ini. Jadi nggak jadi beban Bapak Ibu, nggak stres, kan cuma sehari, nggak lama Bapak Ibu. Jadi coba di setel mindset kita itu supaya nggak stres, jadi ringan seperti itu. Oke, jadi setia Bapak Ibu. Kalau perikop yang pertama, kasih yang semula. Perikop yang kedua, setia. Perikop yang ketiga, kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap kamu. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang berpegang pada ajaran pengikut Niklaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepada yang akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepada yang baju putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Nah, hal yang ketiga yang Tuhan mau ingatkan, jangan sampai kita menjadi seperti Bileam dan Nikolaus. Ini bicara tentang uang. Kita tahu kisah
Bileam. Kalau Nikolaus mungkin tidak terlalu tren Bapak Ibu ya, walaupun Bapak Ibu bisa cari. Tapi kita bisa tahu kisah Bileam ketika Raja Balak meminta dia untuk mengutuki bangsa Israel. Awalnya dia bisa menolak Bapak Ibu. Tapi karena tawarannya semakin tinggi, godaannya semakin besar, akhirnya ya mungkin Bileam tidak berani mengutuki, tapi seperti ayat 14 katakan, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina, kawin campur. Ya, Bileam tidak memenuhi orderan awal untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi karena akhirnya tawaran dan godaannya bicara soal harta, akhirnya Bileam melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Dan ya kita tahu Bapak Ibu, satu-satunya yang bisa dalam tanda kutip disandingkan menjadi pesaingnya Allah, itu adalah mamon, uang. Mari terus jaga hati kita, sehingga seperti apa yang Paulus pernah tulis kepada anak didiknya, jangan kita memiliki akar cinta akan uang. Karena ketika kita dipenuhi dengan akar cinta akan uang, ya tadi ada dua hal yang selalu saya katakan berkaitan dengan cinta akan uang. Kita akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang, atau kita menjadi orang yang paling ketakutan, khawatir, stres kalau nggak punya uang. Nah, jadi mari cek hati kita Bapak Ibu. Apakah kesetiaan kita itu karena kasih kepada Allah, atau sudah tercemari dengan hal-hal transaksional, hal-hal berkaitan dengan uang. Yang keempat, kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, ini firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kuberikan kuasa, akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan yang akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar Tuhan periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, kita tahu kisah Isabel tentunya Bapak Ibu. Seorang ratu dari Raja Ahab. Tetapi di dalam masa pemerintahannya kita tahu Ahab itu hanya jadi boneka karena bersifat kekanak-kanaan. Justru Isabel yang mengatur segala sesuatu yang ada dalam kerajaan Israel pada waktu itu, bahkan yang menyesatkan bangsa Israel, sehingga tidak lagi menyembah kepada Allah Yahweh, tetapi menyembah kepada Baal dan Ashtoreth. Kita tahu kisahnya, bagaimana Nabi Elias berhadapan dengan Nabi Baal dan Nabi Ashtoreth yang jumlahnya 850. Nah, bicara tentang apa Bapak Ibu? Ya, sekali lagi berhala, bukan hanya mamon dalam hal uang. Kita tahu apalagi kalau di Kempri ya, baru semalam kita juga singgung lagi salah satu hal yang menghalangi kita masuk tanah Kanaan itu adalah penyembahan berhala.
Apa itu penyembahan berhala? Satu sistem yang kita bangun dalam hati pikiran kita dan itu menggeser posisi Tuhan. Bukan lagi menjadi yang terutama. Nah, jadi bukan hanya soal uang. Itu bisa saja bicara tentang hobi, pekerjaan, bahkan pelayanan. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Memuaskan diri kita sendiri. Itulah perbuatan jahat, itulah penyembahan berhala. Dan tentu sekali lagi, 4 surat ini tentu satu dengan yang lain saling berkaitan. Kalau kasih yang semula itu sudah nggak ada dalam hidup kita, maka pastilah segala sesuatu yang kita lakukan bukan lagi untuk Tuhan, didasari dengan kasih, tapi segala sesuatunya kita lakukan berfokus pada diri kita sendiri. Jadi hari ini 4 hal ini yang Tuhan ingatkan. Yuk terus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah kasih kita kepada Allah itu kasih yang semula. Yang tentu setiap kita masih ingat bagaimana waktu pertama kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena dengan kasih yang semula itulah kita akan tetap bisa setia sampai mati. Kita tidak tergoda oleh uang, kita tidak menyimpang dengan penyembahan berhala yang berpusat pada ego kita. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca ulang, renungkan ulang, cek hati, dan setiap kita tentunya termasuk saya Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Aheng akan berdoa. Kalau tidak ada yang menambahkan. Oke, terima kasih Pak Heri. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita sedikit masuk dalam doa kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam tiap musim hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan, bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau selalu setia pada kami semua ya Tuhan Yesus. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh sama-sama ya Tuhan menyembah memuliakan nama Engkau. Bahkan kami bisa sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu benar rema bagi setiap kami. Supaya kami ya Tuhan tetap setia dan tetap mempunyai kasih yang mula-mula kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami akan setia dalam segala keadaan ya Tuhan Yesus. Dan kami juga akan terus menjaga hati kami ya Tuhan. Supaya nama Engkau dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami menyerahkan hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan pelayanannya. Tuhan Engkau tamatkan roh hikmat marifat ya Tuhan. Semakin diurapi Tuhan dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati istri dan anak-anaknya. Bahkan cita-cita anak yang Engkau juga berkati ya Tuhan. Cita anak-anak menentunya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami yang ada di Koram ini ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Baik itu jasmani maupun rohani, kekuatan kesehatan kami ya Tuhan. Dan apapun kami perbuat ya Tuhan, hari ini Engkau juga berkati buah berhasil untung ya Tuhan. Juga hidup kami ya Tuhan, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami khusus doakan teman-teman yang ada di Koram yang sedang sakit atau kurang sehat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Bibli Runia Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, sembuhkan jalan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan kekuatan kesehatan buat Pak Ongko ya Tuhan. Engkau tetap kuatkan ya Tuhan di masa tuanya Tuhan. Boleh berkat bagi anak dan cucu menantunya Tuhan. Dan juga menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan keluarga yang menjaganya Engkau juga berikan kekuatan kesehatan, kesabaran ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berikan kekuatan kesehatan yang menjaganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga pada pagi hari berdoa khusus untuk Pak Ramli ya Tuhan. Engkau urapi Pak Ramli. Engkau jamah ya Tuhan yang kuasa bibirnya Tuhan Yesus. Pulihkan, sembuhkan segala sakit penyakit ya Tuhan. Dengan menjadi sembuh dan kuat. Dan Pak Ramli bisa melayani kembali. Dan dapat beraktivitas biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya itu ada keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Pemerintahan mulai dari yang tertinggi, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri dan jajarannya.
Dan Engkau taruh otakku akan Engkau ya Tuhan. Supaya setiap keputusan ya Tuhan, di negara ini ya Tuhan, boleh demi kemajuan bangsa Indonesia dan keadilan bagi saudara Indonesia ya Tuhan. Demikian pemerintah daerah mulai gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai ke RT RW ya Tuhan. Engkau taruh otakku akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya namamu dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Supaya setiap betul-betul setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus yang kami semua kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita masuk dalam nama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur buat hari baru ini, dan kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu, sehingga dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami boleh menikmati penyertaan-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, dan seluruh aktivitas kami, Tuhan berkati dan buat berhasil, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, bila kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok, Ibu Nova. Oke, saya meeting ya.